Oke, Dia rekam lagi nih tawa. Bagus ini ya. Direkam. Jangan begitu direkam. Yang rekam siapa? Oh, Saleh ya? Saleh. Oh, Saleh tahu. Biar enggak apa-apa juga. Siapa tahu dia mau kasih masuk di YouTube tawa. Masuk di YouTube baru orang bicara kotor semua di sini. Kan tidak pengantar tidurnya kalau dia tidur malam tuh dia lihat-lihat. Mana Dija? Tante Dija, kenapa dia muter? Nan, jam berapa keundangannya ini, Nan? Sudah lewat Mini, kita mulai saja deh. Jam 8. Sudah mau jam 10. Bagaimana teman-teman enggak ada kumpul ini? Ayo udah kita mulai aja. Mulai ini. Mulai saja ya. Oke ya, teman-teman. Kita mulai ya. Dana perdana. Tadi sudah masuk tapi keluar. Keluar main berarti ya. Iya, keluar masuk. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Kita mulai aja. Baru 13 orang. Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah menyiapkan waktunya untuk bisa kita temu-temulah untuk membicarakan apa-apa aja tentang 89 yang sudah kita. Iya, Devi ini masuk. Oke, yang pertama agenda kita hari ini tuh informasi tentang kegiatan rencana musyawarah besar dari IKA Semansa itu tanggal 20 Februari ya, tanggal 20 Februari di Klaro. Nah, untuk perwakilan dari angkatan kita itu hanya 2 orang, untuk di situ hanya 2 orang, sehingga itu ada Alam dengan saya ya untuk perwakilan 89. Kemudian yang kedua itu untuk ketentuan dari perwakilan itu ada beberapa syarat-syarat yang harus kita masukkan, yaitu yang pada SK dari mandat yang harus disampaikan sebelum tanggal 5 kalau nggak salah 5. Yaitu ya oke, itu ada sudah di-share sama Saleh ya agendanya. Kemudian untuk yang kedua dalam MUBOS itu kan ada agenda khususnya adalah memang untuk memilih IKA Semansa ya, ketua IKA Semansa. Ya, IKA Semansa. Nah, untuk perwakilan 89 sampai saat ini terus terang itu belum ada. Saya memang menjadi ketua untuk IKA Semansa 89, tapi untuk maju dalam IKA Semansa itu mohon maaf teman-teman, saya tidak bersedia untuk itu. Nah, untuk kesempatan ini saya persilakan teman-teman misalnya ada ya misalnya anggota atau angkatan kita yang mungkin untuk masuk ke ini. Mohon teman-teman untuk sementara kita mute dulu, bisa Saleh mungkin di mute aja dulu. Ya, sebentar kalau siapa yang mau ini nanti bisa untuk menjadi maju dalam dalam kegiatan MUBOS itu ada proposal pengajuan proposal anggaran dari panitia untuk mendukung jalannya MUBOS ya, dari Semansa itu. Nah, pada kesempatan ini saya minta teman-teman untuk kita bisa menggalang dana berapapun ya untuk perwakilan kita, berapa yang bisa kita sumbangkan untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, saya sudah kemarin dengan bendahara sudah membuat rekening yang bisa, meskipun itu atas nama saya tapi itu dikhususkan untuk Semansa. Ada banyak kendala sebenarnya untuk pembukaan rekeningnya. Kalau rekening itu dibuka untuk nama Semansa itu nggak bisa, banyak sekali persyaratannya yang harus kita ini yang tidak bisa diadakan harus di ini kalau buat Jadi akhirnya kalau saya yang kedua bendahara mau
mau untuk atas nama bendahara itu enggak bisa juga karena dia kesulitan lah kita pada saat itu karena dia ibu rumah tangga. Tidak bisa, harus ada lagi. Kalau di Mandiri ya, saya tahu kalau di bank lain, di Mandiri itu dia harus ada suami dari suaminya, kartu keluarga, macam-macam lah. Sudah tahu itu. Nah, jangan tertawa Lukman, anunya suami saya bilang mungkin ya. Dia tertawa Lukman. Iya, benar Inan. Itu namanya tabungan bisnis. Kalau tabungan bisnis itu banyak persyaratan, kemudian setiap bulan itu dipotong 50.000 kalau tabungan bisnis. Iya, nah ini juga itu kendalanya juga begitu. Nah ini juga akhirnya kita putuskan kenalkan pegawai negeri bisa lah, lebih mudah gitu kan. Tapi ada kendala lagi berikut. Nah itu kalau dana pertama kan 500. Kemudian saya hitung-hitung kalau misalnya dipotong setiap bulan 17 bisa habis juga kita punya ini. Betul. Kalau kita hanya menabung itu habis juga kita punya ini hanya dipotong-potong setiap bulan. Nah, itu perlu minimal kalau saya tanya kalau misalnya minimal biar imbas gitu kita punya tabungannya gitu sama dengan bunga dan itu tuh terpotong gitu harus minimal 10 juta apa 15 juta ya. Supaya imbang begitu toh maksudnya administrasi sama jadi uangnya kita tidak habis lah begitu setiap bulan dipotong. Nah itu yang sehingga nanti kita bicarakan pada ini bagaimana solusinya untuk itu. Yang terakhir yang keempat mungkin rencana misalnya kegiatan yang bisa kita lakukan untuk masa periode ini ya untuk pengurusan periode ini. Yang pertama adalah untuk agenda rutin ya misalnya bisa kita lakukan setiap tahun. Yang kedua mungkin agenda lain yang kegiatan lain yang bisa mungkin kita lakukan yang kita bisa lakukan ya. Yang pertama untuk rencana itu saya sebenarnya berkeinginan untuk ini masih kita bicarakan dalam lingkup ini ya, belum kita bicarakan dalam bentuk pengurus dan saya bisa minta masukan dari teman-teman kegiatan-kegiatan apa yang memang baik untuk kita dalam menjadi suatu agenda rutin dari Ikatan Perkumpulan Kita 89. Yang pertama itu untuk beasiswa yang bisa mungkin kita galang untuk apakah beasiswa atau bantuan-bantuan yang bisa menambah keakraban kita atau saling membantu di antara angkatan kita ya. Itu saya hitung-hitung ya kalau misalnya kita setiap bulan ada rutin misalnya kita memberikan misal rutin kita menabung apa namanya itu ya bukan iuran per bulan misalnya minimal itu boleh lebih lah siapa teman-teman yang punya ini silakan itu misalnya minimal 25.000 ya per bulan. Kalau misalnya per bulan itu 25.000 itu setahun bisa 300. Nah kalau misalnya dalam masa periode ini setahun 300 kemudian kalau untuk tiga tahun berarti 900. Nah itu kalau misalnya setahun aja jumlah kita misalnya minimal saja 50 orang itu bisa sudah berapa ya? 30 ya? 15 kali berapa ya? Bisa ya 10 ya 50 orang 100 orang 100 banyak sekali kalau 100 Nan sudah 8 miliar itu Nan. Iya banyak sekali tuh uangnya. Iya 8 miliar bisa mau kemana itu toh? Nah, itu nggak bagus kali-kalimu Nande. Iya itu bisa sudah semakin ini kayaknya semakin turun. Memang kali-kali kok agak rendah ini mungkin ada yang dari mudah-mudahan bagi-bagimu bagus. Oh itu bagi-bagi bisa saya. Kali-kali saja apalagi ada lupa di sini orang bank yang bisa ini yang bisa bantu kita. Itu bantu itu bukan bantu hitung dan bantu dana. Kalau Lukman jangan. Oh jangan enggak cocok lah. Oke ya teman-teman. Jalan jauh sekali dia jangan Miko. Alam dengar kok dulu ya jadi itu saja agendanya kita yang itu saja dulu yang pertama tapi kita urut satu persatu ya kalau satu sudah selesai baru kita pindah lagi ke berikutnya oke? Yang pertama yang tadi tuh informasi sudah itu informasi tentang Mubes nggak ada yang mau ingin tanya-tanyakan toh nah kalau sudah Saleh bagaimana? Ya oke. Saya tambahkan sedikit sekedar informasi bahwa untuk masalah administrasi Mubes itu ada 4 surat yang harus kita serahkan ke panitia.
saya bisa sharing ini beberapa surat administrasi yang. Oke, silakan. Karena sudah hostnya Saleh saya. Ya, sebentar. Jadi yang aduh, ini salah ini yang saya revisi ntar ya. Surat. Bentar. Ngerinya saya lihat ini bakso sama Adnan. Ada dorong makanannya tahu mereka itu. Surat mandat. Yang pertama adalah surat mandat ya. Coba tapi sebentar. Saya juga. Mana nih musuh? Takut lihat orang dua ini kayaknya deh. Bakso pakai kacamata nih, bakso sudah kena setengah mati, lihat. Mengkerut mukanya bakso. Oke, teman-teman bisa dilihat kayak ini. Oke. Ya, jadi yang pertama itu adalah surat mandat, di mana kita sudah sepakat bahwa surat mandat ini ada dua nama yang tertera di sini, yaitu Ibu Sarina sama Alam. Ya, jadi ini yang akan kita serahkan dan akan ditangani oleh ketua koordinator. Kemudian menggunakan materai 6.000 kalau tidak salah ya. Nah, ini surat yang pertama. Kemudian surat yang kedua adalah surat dukungan. Surat dukungan untuk pencalonan Ketua Umum IKA Semansa Masa Bakti 2021. Tetapi surat dukungan ini nanti diserahkan di tanggal 10. Ya. Jadi untuk surat dukungan ini kita akan diskusikan nanti siapa nama yang, makanya di sini kosong karena belum ada nama yang tertera di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat keputusan. SK. Ya, ngurus. Ya, jadi ini adalah surat absah dari organisasi angkatan yang akan diserahkan ke panitia. Dan ini kita sudah buat, ya, sudah ada lengkap dengan namanya, kemudian di sini ada kodenya, kemudian di sini kita gunakan logo. Siapa yang tanda tangan di bawah oleh? Tanda tangannya tetap ketua. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Ya, jadi struktur organisasi juga terlampir dalam surat keputusan. Seperti ini dia punya struktur organisasinya dan ditandatangani oleh ketua. Nah, kemudian bagaimana? Coba kembali ke atas. Oh, naik ke atas lagi, naik ke atas. Ke atas ini ya. Keputusan SK, ini surat SK. Coba kembali ke atas. Bentar. Ke atas lagi. Ya, surat keputusan ini, Alam. Iya. Iya. Coba kembali ke atas. Benar suaranya. Hah? Kenapa? Bagaimana? Sudah kedengaran? Kah? Kedengaran suara? Kedengaran. Nah, Kedengaran. Saleh. Ya. ya silakan. Ada pertanyaan kah? Oh, Saleh. Yo. Siapa yang? Saleh. Lanjut. Ya, silakan. Ini kop Ikatan Keluarga Alumni. Ya. Ini kop suratnya Ikatan Keluarga Alumni. Ya. Ya, IKA itu kan kalau kita lihat di Wikipedia ini kop surat Ikatan Keluarga Alumni. Ini ya. Surat keputusan. Ya. Tentang pengurus ikatan. Ya. Oh? Ya, angkatan 89. Keluarga Alumni. Suaramu Lamda ini. Nggak kedengaran jelas. Lanjut, Lam. Bukan. Bahwa itu Inan. Padahal Inan yang mau diputus. Bukan. Oh, Saleh. Ini SK dari SK itu kalau SK suatu organisasi itu cukup ditandatangani oleh ketua. Ketuanya. Ya, ketua. Bukan Saleh. Kalau ketuanya sudah dipilih tidak ada masalah. Tetapi yang saya tanya, ini bukan persoalkan. Saya tanya, ini kop surat Ikatan Keluarga Alumni. Yes. Ini Ikatan Keluarga Alumni bikin surat keputusan tentang pengurus Ikatan Keluarga. Yang tanda tangan orang yang baru kita pilih. Bagaimana itu?
Memang begitulah. Jadi ini syarat dari suatu panitia bahwa harus dilengkapi dengan kop dan logo. Dan boleh ditandatangani oleh ketua yang bersangkutan. Ya. Secara diri sendiri. Kan baru pertama juga. Angkat diri sendiri. Memang seperti itu, Lam. Seperti bagaimana? Nggak bisa. Tidak bisa diangkat diri sendiri. Kenapa? Terus. Keputusan untuk dirinya sendiri dia yang tanda tangan, tidak bisa. Dia itu baru dipilih. Bagaimana caramu? Lam, ini sebenarnya kan namanya organisasi baru terbentuk, ya kan? Terbentuk ini, Lam. Bisa, begini, Lam. Tidak bisa. Kalau mau berorganisasi harus yang benar. Harusnya ada panitia perumus misalnya, Ya, atau betul. tim Ada formatur. Ada tim formatur namanya. Ya, atau betul. misalnya rumusan dari rapat apa, itu baru menunjuk. Bagus, betul. Harus Kalau ada dia tim sudah formatur. ditunjuk, baru bikin SK-nya. Bikin ya, Alam jadi tim formatur. Bikin aja kalau misalnya yang benar. Bikin saja. Bikin saja, maksud betul. saya ini kan legalitas. Maksud saya supaya benar kita bikin. Jangan kita bawa ini barang di barang tempat lain, hanya kita diketahui orang. Bisa aja kamu orang baru pilih orang, ini sudah tanda tangan di sini. Betul. Kalau yang pernah saya alami organisasi, yang sebagai sama pengawas. Satu saja deh. Kalau yang saya lihat juga ada begini juga bisa. Bisa, iya. Langsung. Kalau yang saya lihat juga bisa begini. Kalau organisasi baru terbentuk gitu. Bisa, saya juga bisa karena bisa. Panitia yang kita bentuk. Iya, itu maksudnya. Assalamualaikum. Saya bisa bicara. Ya, silakan. Halo, jadi ini SK. Halo, moderator. Tentu saya bicara. Iya, bisa. Di mute aja dulu yang lain. Legalitasnya juga orang dia. Halo. Elvira. Ya, Elvira, silakan Elvira. Halo. Ya. Iya. Assalamualaikum. Saya kira begini. Ini ada surat sebelum ini itu berupa berita acara. Jadi berita acara bahwa pada hari ini pada saat itu yang kita ini itu telah terbentuk ini pemilihan pendampingnya sebelumnya itu berupa berita acara. Nah, berita acara karena yang saya lihat di pertemuan itu yang lebih peranan adalah Saleh dengan Ria. Jadi bagaimana ketua atau Ria yang sekretaris atau sebaliknya. Jadi itu yang mendatangi berupa berita acara. Nah, dari berita acara itulah baru dibentuklah dengan pengurus. Gitu dari saya. Makasih. Ya, makasih Vira. Ada lagi tanggapan kah? Saya. Ya, oke, silakan. Jadi perlu bikin sepakat saya sama Vira. Bikin satu surat yang isinya menjelaskan tentang berita acara, bukan berita acara bahwa kita sudah buat satu permusyawaratan yang akhirnya memilih Inan untuk jadi ketua angkatannya 89. Nah, sesudah itu baru. Jadi cuma perlu ada surat satu lagi yang kau buat supaya menjelaskan bahwa kita sudah sebelumnya ada pemilihan. Sudah itu, sudah jalan itu SK-nya, begitu. Oke, saya tanggapin ya, Raf. Kalau kita kan syarat dari panitia itu kan SK kepengurusan. Itu menurut informasi yang didapatkan dari panitia bahwa itu cukup ditandatangani oleh ketua. Saya juga bukan mengatakan bahwa saya tidak tepat caranya. Ini kan kalau kita mau buat mudah, kalau kita mau buat susah. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau pengalaman saya juga membuat organisasi kerukunan keluarga di Balikpapan, kebetulan saya juga berada sebagai sekretaris umum, itu tidak masalah karena kita juga walaupun kita berhadapan dengan notaris dan itu sah hukumnya. Nah, sekarang apakah kita mau
mau membuat susah atau membuat gampang. Persoalan menulis itu mudah-mudah aja, mudah saja sih sebenarnya. Tapi bagi teman-teman yang boleh sedikit saran, Le? Ya, silakan. Ya, makasih. Kalau saya mungkin begini, tergantung dari kepentingan umum ya mungkin cukup dengan itu, tetapi untuk kepentingan kita, artinya dalam hal ini kepengurusan itu memang harus mungkin ada dasar dituangkan dalam berita acara. Artinya mungkin diceritakan sedikit kronologi sampai terbentuk ketua untuk 89. Jadi saya kira mungkin seperti itu. Saya bisa ini masukkan ya. Ya, silakan. Begini ya. Ini SK kepengurusan ini hanya untuk ini kan kepentingan kita menyajikan ini untuk kepentingan persyaratan MUBES. Nah, kalaupun itu persyaratan itu ya bisa lah itu, tapi kan tidak terlihat, kita tidak akan bicarakan itu kalaupun ada. Yang kita bicarakan ini yang untuk MUBES. Nah, MUBES hanya kebutuhan itu saja yang diperlukan. Saya kira enggak terlalu inilah, gitu sepakatnya. Dan ini saya buat ini SK juga, saya sudah telusuri beberapa ini juga bisa, dan itu bisa begini aja, cukup begini sudah cukup lah untuk ini. Apalagi hanya untuk kepentingan saya kira MUBES. Itu kalau untuk MUBES ya saya kira cukup seperti itu. Artinya prosesnya sebelumnya sudah ada, tapi kan cuma di 89 ini yang tahu bagaimana prosesnya. Di umum dia di IKA secara umum itu tidak perlu diketahui, cukup dengan karena itu menjadi syarat. Saya juga sepakat karena yang dibutuhkan untuk administrasi dari MUBES seperti itu. Nambah dikit Ya, silakan. Izin. Oke. Kalau menurut saya gini aja, kan itu hanya artinya gini, kalau kita mau melangkah tanggung-tanggung menurut saya ya, walaupun ini untuk keperluan untuk MUBES, tapi kalau memang itu bisa kita buat lengkap seperti yang tadi Elvira tadi bilang, terus sama Alam, saya pikir kalau hanya nambah berita acara, saya pikir nggak akan repot, kita tambahkan aja untuk dokumen kita, kalaupun itu kita nggak bawa ke MUBES, untuk dokumen 89 aja saya pikir nggak ada salahnya kita lampirkan. Kalau saya sih itu aja, jadi tanggung kita buat, terus nanti kalau kemudian kita mau buat lagi kan repot gitu loh, untung satu kali jalan kalau menurut saya. Itu aja. Izin bicara. Iya. Ini sebelum lanjut ya, Alam, semua yang lain. Kan ini dalam SK pengurusan itu sudah ada menimbang. Menimbang itu adalah hasil kita. Memang belum ada suratnya, tapi sudah yang seperti apa yang digambarkan oleh Vira sama Alam, bahwa hasil musyawarah itu tanggalnya ada tanggal 24. Nah, 24 itu. Nah, itu sebenarnya kita menimbang itu dari hasil itu. Ada sebenarnya tapi tidak sajikan di sini. Tapi ada. Seperti apa yang saya boleh? Oke, silakan. Nah, saya sepakat seperti apa yang Inan sampaikan barusan sama Lukman. Jadi maksud saya, Saleh lebih baik bikinkan suratnya sebelum saya pecat jauh dari sini. Kau bikin konsepnya, itu masalah itu gampang. Asal ada pecat lembar. Belum keluar SK-nya, saya sudah mau pecat orang saya ini. Hati-hati. Oke. Jadi gini, saya tahu yang buat itu baru saya kasih sama saya minta Saleh. Oke. Sudah berartinya kita sudah ambil kesimpulan bahwa syarat Saleh dipecat. Syarat surat mandat itu sudah disetujuin. Tinggal Alam foto. Sudah dipecat. Alam fotomu sama fotonya Inan itu 3x4. Rawan doti-doti kalau pakai foto, samalas. Nah, nanti masalah berita acara, Alam kau berikan konsep, nanti saya kasih kopnya lah. Saleh, ada sekretarisnya ini. SK, oh iya, Baso. Ini ada Baso ini, Baso. Iya. Ada sekretarisnya. Gini. Iya. Jadi pertama sepakat kita bikin berita acara. Kedua, ada acara itu kita kan mau connect dengan MUBES. Mau ada MUBES, kita tidak berdiri tunggal dalam hal ini. Maka mungkin menjadi penting kita di SK-kan oleh pengurus sebelumnya di IKA besar, di IKA Semansa besar gitu ya. Kan masih ada Pak Lukman. Pak Lukman masih bisa mengeskakan kita. SK apa itu? SK apa lagi itu, So? SK apa itu, So?
Ya, yang SK kan pengurusnya kita harusnya kan dari IKA besar karena kita mau connect dengan IKA besar. Ya, oke, Baso, saya setuju. Baso, saya setuju. Bisa izin bicara, Le. Saya, Le. Ya, silakan. Le. Ya, Assalamualaikum. Saya kalau misalnya kita harus seperti yang disarankan oleh sekretaris bahwa harus ada SK dari IKA Semansa Besar, bagaimana mau bisa ada SK dari Semansa Besar sementara belum terbentuk? Nah, sekarang yang kita bicarakan sudah ini terbentuk, adalah Mega, sudah terbentuk. Kita, sudah terbentuk sayang, dan ketuanya itu Pak Lukman. Sebelumnya. Jadi ada ketua sekarang Pak Lukman ketuanya. Yang mana yang benar? Yang saya dengar itu Mahmud Ini tambah rumit ini kalau begini. Iya. Oke. Tunggu. Saya tunggu dulu. Karena begini. So dengar dulu, SK angkatan itu tidak bisa dibikin oleh IKA Semansa Besar. SK angkatan itu dibuat oleh IKA Semansa 89 sendiri. Jadi yang membentuk tim 9 itu, yang merekomendasikan tim 9 itu Pak Mahmud Hamundu ya, Pak Mahmud Hamundu. Iya, Pak Mahmud Hamundu yang tidak. Soalnya begini. Tahun 2000 diangkat jadi ketua. Iya, begini Mega. Soalnya begini. Ini barang kita mau connect dengan IKA besar. Berarti menjadi penting oleh IKA besar mengeskakan kita gitu ya. Ngapain kita ikut di Mubes kalau kita tidak ada ikatan dengan IKA besar? Berarti kita kan berdiri tunggal kalau kita SK-kan sendiri. Ada ikatan, tetapi setiap angkatan harus ada kepengurusan. Benar. Kepengurusan angkatan. Iya, tapi kan tidak mungkin kita SK-kan diri kita sendiri. Kalau kita mau tidak mau connect dengan mereka, enggak soal seperti yang saya bilang. Ada Pak Yuyuban yang tidak ada di atasnya lagi. Oke, baik, saya bisa bicara kah? Saya boleh bicara? Salah itu kalau begitu. Bicara nih, kalau tidak bicara saya mute nanti. Nah, saya kembali lagi ke laptop lah. Kan yang dibutuhkan syarat itu cuma 3. Ya, kita berpikir yang jauh-jauau bisa panjang ceritanya. Nah, kan Baso punya ide seperti itu. Baso ke konsep misalnya dulu, Baso. Nanti masalah kopnya nanti kau kirim ke saya saja. Oke. Alam bikinkan saya juga. Nanti kau kirim ke saya, kan aman. Tetapi 3 surat itu sudah menjadi syarat dari panitia Mubes. Hanya cuma 3 surat saja. Ya itu yang kita penuhi karena kita di deadline dari tanggal 5 sampai tanggal 7 supaya syarat administrasinya itu bisa masuk. Itu saja sih sebenarnya. Saya mau tanya dulu dan dia bilang di situ cukup ketua. Ya. Dari pengurusan itu bisa. Ya. Ketua. Sudah disampaikan dalam sudah disampaikan dalamnya. Inan saja. Sudah disampaikan juga persyaratannya begitu di dalam itu. Jadi sebenarnya kita tidak menyalahi juga dengan SK yang kita buat itu tidak menyalahi. Assalamualaikum. Ya silakan. Yang lain. Silakan. Ya, siapa yang angkat tangan? Ya. Nana, silakan. Itu saya kalau memang hanya butuh SK-nya dari Ibu Inan sudah cukup, jangan diperpanjang ke SK IKA Mubes yang itu semua itu enggak perlu itu kalau saya bilang. Kedua, karena nanti kedepannya akan menjadi satu halangan untuk menjadi independensi dari angkatan 89. Nanti ujung-ujungnya nanti dengan rekayasa pengurus besar, dia bisa rekayasa bahwa yang 89 ini tidak betul, yang betul 89 yang ini. Jadi itu akan mengurangi independensi daripada angkatan 89 yang sudah ada. Kalau Inan bilang sudah cukup dari ketua Inan membuat SK itu, ya Inan aja jalan. Nggak usah lagi kita repot-repot mikirin ke IKA besar itu kalau buat saya, nggak tahu yang lain. Ya. Nah, ya begini, sebenarnya bukan juga cuma keinginan saya. Dari Mubes kan sudah ada proposal yang disajikan dan sudah ada juga persyaratan dan itu kita sudah memenuhi. Ya, sudah ada disampaikan bahwa mereka tidak menyaratkan kita untuk ini, tapi cukup dengan ketua yang pengurus. Ya. Angkatan. Sudah disahkan gitu. Iya. Sudah sah berarti. Iya, sudah. Ya. Kasih turun sedikit kameramu, terlalu tinggi. Kenapa? Saya tidak lihat kok. Oh, jangan lihat. Kalau kamu turun lagi ke bawah bahaya, Pet. Kasih turun saya pakai sarung lagi pasti ini. Oke, teman-teman gimana sepakat kah sebelum saya lanjut lagi ke kalau saya begini, kalau saya
Sarannya Baso sebenarnya itu ideal, cuma sulit kondisi sekarang. Saya pikir yang penting tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi, makanya ya. saya bilang tadi Sudah. harus ada surat berita acara bahwa kita sudah melaksanakan musyawarah dan hasilnya memilih Inan. Udah, saya pikir itu udah cukup. Ya, betul. Nah, kemudian dari berita acara itu dibuatlah SK yang tanda tangan Inan. Dah, begitu. Itu di SK pengurusan kan sudah ada juga menimbang bahwa ada hasil kita memang ada hasil musyawarah kita. Iya, Nan, tapi mesti ada ininya berita acara. Ada, mau di-share lagi. Sudah Mi, itu saja yang di-share. Ini makanya kemarin saya usulkan direkam enggak kemarin tuh. Karena kalau direkam kemarin itu berarti jadi minutes of meeting. Jadi tidak perlu lagi jadi sebagai dokumentasi notulen kalau kemarin yang kita Zoom pertama itu. Ya, tapi kan ini enggak rekam ya, betul. Tidak sempat direkam, Nang. Direkam terakhir. Direkam kayaknya. Sudah cukup walaupun terakhir itu nggak ada apa-apa. Jadi membuktikan bahwa ini memang sudah ada pertemuan di Zoom meeting ini gitu maksudnya sebelumnya. Foto-foto juga bisa. Foto-foto juga bisa. Harus ada bukti tertulis. Kalau saya ada buktinya. Dasar pembuatan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai. Nanti kita tambah malam ini. Iya. Yang kedua itu tentang itu. Yang kedua selesai itu. Satu lagi. Selesai SK. Lanjut yang kedua. Kemudian untuk saya tambah sedikit. Tolong nanti kalau di Mubes lagi jangan pokoknya bertahan jangan sampai bahwa pengurus angkatan itu harus dikeluarkan SK dari pengurus besarnya, jangan sama sekali tuh. Oh enggak. Itu saja. Jadi bertahan saja. Iya, kasih. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini sudah kita buatkan struktur organisasi dan kira-kira seperti ini konsepnya. Dan saya rasa cukuplah, nanti itu akan kita lampirkan juga untuk sebagai syarat ke Mubes. Oke. Cukup. Kemudian itu agenda berikutnya untuk perwakilan. Oke. Itu selesai ya yang pertama ya. Yang pertama sudah clear kah atau ada pertanyaan lagi masalah administrasi? Clear. Masalah lanjut. Oke, udah hot kalau itu udah hot. Oke, kemudian di sini ada dua masalah. Yang pertama adalah orang yang akan ikut dalam musyawarah besar IKA Semansa. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah mandat dukungan kepada bakal calon IKA Semansa yang ikut bertarung. Nah, yang pertama setuju ya, Inan sama Alam yang akan masuk besar. Setuju. Alam setuju? Yang Mubes, iya. Setuju. Ketua dengan wakil. Karena di situ juga nanti kayaknya ada protokol kesehatan. Kalau saya tidak salah antigen kayaknya disuruh dites juga di situ masuk ke hotel itu. Halo? Saya tidak setuju. Iya. Siap-siap di antigen nanti. Alam, silakan Alam. Nah, saya tidak setuju kalau saya sama Inan yang mau maju karena saya maunya saya mewakili Inan juga. Apa maksudnya? Saya hambur kalau. Hambur tuh nanti. Lanjut Mi. Kita malam ini tengah malam. Yo, sudah jam 10 Mi. Wah. Nena masuk nyamuk. Kita semua ini nyamuk Ji. Oke. Oke, yang kedua tentang itu. Ngeri gayanya orang. Yang kedua perwakilan kita, siapa yang kita masuk Pak? Ada ya, teman-teman. Di sini ini kan menjadi masih surat dukungan. Nah, untuk kelihatankah yang saya share ini? Belum. Kepalamu aja kelihatan. Nah, di sini ini masih. Nah, untuk surat dukungan itu berbentuk dalam bentuk surat. Nah, ini dimasukkan nanti sekitar tanggal 10 karena pendaftaran itu di tanggal 10 untuk bakal calon IKA Semansa. Oleh karena itu, ini merupakan bukti autentik bahwa yang kita dukung dalam angkatan 9 orangnya seperti itu tertulis dalam surat ini. Namanya surat dukungan pencalonan Ketua Umum IKA Semansa masa bakti. Izin bertanya. 21. Oke. Nah. Ya Alam. Oke. Terima kasih lah. Oke. Pertanyaan saya, kalau kita
sepakat mendukung seseorang. Kita sepakat ya. Kalau ada yang kita sepakati mendukung seseorang, apakah ada orang lain yang bisa maju tanpa dukungan dari angkatan? Jadi tidak bisa. Sebentar. Ada. Sebentar, Mega. Sebentar, Mega. Haris Sahido. Jadi sebenarnya itu semua dalam bukti autentik. Jadi kita tidak bisa aja sih kemarin kalau saya tidak salah pembicaraan dengan salah satu panitia juga bahwa kalau mereka dukungan, saya nggak tahu apakah mungkin bisa saja, cuman kita berharap bahwa yang kita dukung betul-betul orang yang kita dukung itu membawa bukti autentik. Bukti autentik merupakan surat dukungan. Karena di sini ada tanda tangan ketua yang ditempel oleh materai. Artinya pertanyaan saya, orang yang kita usung itu beda dengan orang yang mau maju dari tempat lain. Boleh enggak itu? Jadi maksudnya lah mungkin 2 orang dari 89 akan maju nanti itu. Nggak sengaja ketemu. Maksud saya begini, misalnya kita sepakati Nanang mau maju, kita dukung semua angkatan. Ternyata ada 89 yang maju dengan cara lain. Independen. Emangnya parpol? Perlu ditahu sedikit dulu sedikit ya, perlu ditahu kalau ini kan Mubes ini berarti dia mengutus perwakilan dalam organisasi perwakilan. Kalau perwakilan berarti tidak ada jalur independen, itu perlu ditahu. Kalau dalam sistem perwakilan tidak ada jalur independen. Siapa yang dimandatkan oleh ketua itu yang maju. Nah, kalau ada yang maju dari kalangan angkatan kita berdasarkan dukungan dari angkatan lain tapi tidak didukung dengan angkatannya sendiri, maka itu tidak boleh. Kalau dalam sistem perwakilan lah, tidak ada jalur independen. Mega. Nggak bisa kita atur angkatan lain, dia mau dukung angkatan dari mana ya terserah dia. Dia mau usung angkatan dari mana terserah dia. Jadi nggak soal sih sebenarnya. Bentar. Nah, sekarang kita melihat dari surat ini bahwa dikatakan bahwa dalam organisasi kecuali orang yang buat aturan itu dia tidak tahu. Nah, secara legalnya bahwa untuk semua angkatan mendukung siapa saja dari angkatan mana saja. Ya. Itu menurut pemahamannya, tapi kalau menurut pemahaman organisasi tidak boleh. Bagaimana dia mau maju? Saya tanya dulu, bagaimana mau maju kalau anggota yang dukung dia angkatan dari Jadi begini, Mega. Saya kasih clear. Maksudnya begini. Maksudnya Baso itu, kalau ada 89 yang maju, itu tidak mungkin diusung dari angkatan lain. Pasti dari 89. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau kita mendukung seseorang yang kita sepakati di 89, misalnya tadi saya bilang Nanang kita sepakati, sudah tanda tangan, tapi ternyata ada yang lain dari angkatan 89 maju, tidak tahu lewat jalur apa. Itu bagaimana? Itu yang saya tanya. Iya. Begini, makanya begini. Saya jawab, boleh itu saya bicara tidak dibolehkan dalam sistem perwakilan. Ya, kasih dulu Baso bicara dulu. Saya mau dengar Baso. Coba kita begini. Saya kasih ilustrasi begini kira-kira. Kalau misalkan angkatannya kita tidak ada yang maju, ya kan? Tapi kita memberikan dukungan kepada angkatan lain. Oh, itu bisa. Tidak ada masalah. Ya, sama juga dengan ada angkatannya kita yang diusulkan oleh angkatan lain. Tidak soal. Dan itu aturannya di SC seperti itu. Ya, kalau tatip sudah membolehkan berarti sudah boleh itu. Iya. Itu yang saya maksud tadi pertanyaan saya. Kalau ada misalnya begini, kita sepakat Nanang untuk maju, ternyata ada anak 88 atau anak 87, dia dukung saya misalnya, itu bagaimana dengan kita punya surat dukungan? Kalau berdasarkan tatipnya sah, ya sah berarti. Bisa saja. Kalau saya, bisa saja seperti itu, bisa saja di dalam surat dukungan kita tambahkan di situ. Halo. Tambahkan Halo.
gitu gini. Kita tidak akan diterima di SC kalau kita hanya didukung oleh satu angkatan. Itu soalnya. Maka kita butuh diusulkan oleh angkatan lain. Mungkin begini, sedikit mungkin. Lagi bicara Sona, jangan dulu dipotong Sona. Ini dalam organisasi, kalau dia sistem perwakilan, itu harus diusung dari perwakilannya atas nama angkatan. Kalau angkatannya tidak menyetujui atau tidak merekomendasikan dia, maka dia tidak bisa ndara jalur independen dalam sistem perwakilan. Nah, kalau kemudian yang mendukung nanti itu angkatan lain, ini makanya surat mandat ini ada. Kalau dalam organisasi itu yang perwakilan diusung oleh angkatannya. Nah, setelah nanti masuk di Mubes, itu diusung, maka yang hadir perwakilan dari setiap angkatan, itu yang nanti yang dukung. Bukan orang dari luar yang bukan menjadi perwakilan setiap angkatan. Oke. Kalau saya boleh ini. Oke. Coba nanti Soto, karena saya tahu kau selalu ketemu dengan tim 9. Coba tanya ketuanya. Bagaimana ketuanya itu mengadakan sampai ada syaratnya begitu? Iya. Kalau membaca suratnya, itu lihat coba kita kembali surat tadi, bacaan tadi surat tadi itu. Dia punya isinya. Kalau isinya itu bisa dimungkinkan seperti apa tadi yang digambarkan oleh Baso. Ya. Memang begitu bisa. Tidak, Nan. Saya minta maaf, Nana. Saya bukan mau saya sudah baca itu persyaratan bahwa didukung oleh 5 angkatan. Maka saya bertanya, minta maaf dulu, jangan tampilkan dulu suratnya. Yo, jangan dulu dipotong. Saya bertanya ke ketua komitenya, Pak Sulaiman. Itu saya bertanya, kalau yang didukung 5 angkatan maksudnya bagaimana? Jadi dia bilang, sebenarnya setiap angkatan yang mengusung tinggal mencari 4 angkatan yang mendukung. Jadi 1 itu didukung oleh angkatannya sendiri dan 4 angkatan lain. Itu penjelasan dari ketuanya tim 9 Sulaiman. Jadi saya bisa mengerti kan, saya kira jadi saya bertanya, berarti ada jalur independen. Dia bilang tidak ada jalur independen karena boleh gitu. Sebenarnya begini toh, kalau misalnya dia persyaratan, kita terlalu pusingkan, nggak usah kita pusingkan di sini. Kalau itu pasti gugur dengan sendirinya kan. Dalam ini persyaratannya akan gugur dengan sendirinya kalau memang dia tidak didukung oleh angkatannya. Iya, saya kira akan gugur sendiri. Jadi kita nggak usah pusingkan siapa yang ada temannya kita di luar itu dia mau maju silakan begitu toh, tanpa dukungan kita. Kan nanti dia akan gugur sendiri kalau memang tidak memenuhi syarat, kalau tidak didukung. Lebih bijaksana itu. Saya kira nggak apa-apa gitu. Iya. Ya, oke, gini teman-teman. Jadi halo? Ya, lanjut. Mungkin ini kan saya nggak tahu apakah ini asumsi atau apa dari teman-teman atau kayak sebaiknya ini kita serahkan sama Inan untuk menanyakan langsung kepada ketua panitianya. Ketua panitia ya. Iya. Jadi kita kembalikan ke Inan aja gitu ya. Ya, oke. Nah, kita hanya berpatokan pada surat dukungan yang kita buat ini karena itu secara legal standingnya ini sudah jelas. Karena dibubui oleh materai, itu kuat secara hukumnya lah menurut saya. Seperti itu mungkin. Persoalannya bukan itu. Kalau yang sudah diusung sama angkatan tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang sudah diusung sama angkatan. Kalau orang itu bagaimana caranya mencari dukungan dari angkatan lain, 4 angkatan lain sudah tidak ada masalah. Bukan itu persoalannya. Persoalannya kalau ada yang kita usung tapi ternyata ada personal lain yang didukung sama angkatan lain, itu pertanyaan saya tadi. Nah, oleh karena itulah mungkin dikelirkan sama Inan dulu deh, bertanya ke panitianya langsung. Jangan sampai masing-masing orang bertanya sehingga timbul polemik, timbul asumsi. Nah, kita kelirkan ya. Jadi kita kembalikan ke Inan saja untuk menanyakan langsung tentang hal ini ke panitia supaya clear dan Inan yang akan menentukan. Yang penting konsepnya kita adalah bagaimana kita dukung secara administrasinya ini. Kita dulu. Sekarang kita fokus kita siapa yang kita fokus akan masukkan. Itu saja. Nah, persoalan nanti itu kalau begitu. Surat berikutnya aja itu tadi yang ini yang. Nah, sekedar informasi untuk bakal calon Ikasmansa yang diusung nanti itu tanggal 10. Kita masih punya waktu kalau memang kita masih mau mencari-cari. Masih ada waktu lah. Kita masih ada waktu beberapa hari untuk mengisi kosong yang ada di sini gitu.
Ya mungkin tapi tadi menarik, saya baca di WA grup itu ada satu teman 89 yang sudah didukung 7 angkatan, kalau saya tidak salah mengerti membaca itu ya. Betul nggak? Itu yang dibahas tadi. Jadi itu terserah saja maksud saya, tetapi kita konsennya ke surat dukungan yang kita lihat aja di sini gitu. Dan nanti ini kita serahkan sama Inan untuk menanyakan langsung tentang case yang kita hadapi ini. Saya rasa itu saja dulu supaya kita bisa lagi. Ya, Mbak Inan. Kita kayak orang sedang cepat ditentukan. Kok Alam, kenapa kita mau ke Alam? Sudah bilang memang nih. Alam, kamu saja lah. Kenapa aku tidak mau? Kok maju saja. Oke, lanjut. Nasa dorong ke Warjati. Gini, ini buat Alam dan Inan ya. Buat Alam dan Inan. Tulis buat Alam dan Inan. Namanya Alam itu, Le. Hah? Tulis misalnya namanya Alam. Ya, kita masih didukung. Kita masih ada waktu lah, kita masih bisa koordinasi. Kapan kita mau pertemuan terakhir untuk penentuan itu? Kan terakhir tanggal 10. Berarti kapan? Iya. Ya, sebelum tanggal 10 lah. Sebelum tanggal 10. Kalau perlu nanti kita bikin polling tertutup lah. Kalau memang mengizinkan tertutup, kita buat pakai Google Doc. Biar seru, berseru. Ya, pakai kita bikin Google Form. Kita bikin. Ya. Ada fasilitas itu Google Doc itu. Itu bisa langsung melalui HP itu. Jangan milih. Sekedar usul aja. Oke lah. Nanti kita masih ada waktu lah beberapa hari untuk diskusikan kembali lah ya. Kalau terjadi perpecahan kita ini gara-gara kau, Saleh. Sudah ditutup itu, kita maju berikutnya. Oke ya. Kita lanjut Inan tentang himpunan dana kayaknya. Ya, dana itu. Ya. Sudah ada rekening, nanti saya lupa ini. Ya, harusnya saya share nanti nomor rekeningnya ya. Ya, supaya teman-teman bisa ini. Jadi info dari panitia bahwa diharapkan setiap angkatan itu nyumbang wajib, tapi tidak apa ya, nilainya tidak terserah, nilainya tergantung masing-masing angkatan. Kok kira kasih gaptek? Ya, foto lagi bersama kasih masuk. Jadi untuk nilainya masih tergantung dari angkatan masing-masing. Jadi nanti masing-masing terserah nih teman-teman berapa. Ini banyak juga, saya lihat banyak sekali uangnya ke orang juga, ini pasti orang banyak lagi. Tapi Nan, saya cuma begini. Ada pengalaman kemarin agar tidak terjadi lagi di sini, itu terjadi di tempat lain. Orangnya ini juga, cuma maksud saya supaya tidak terjadi di sini, akuntabilitas itu penting. Artinya kita pilih Inan bukan cuma percaya dengan kapabilitasnya, tetapi percaya juga dengan akuntabilitasnya. Percaya saya tuh. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti kemarin-kemarin, bukan di sini, tapi orang-orang ini juga di tempat lain. Jangan sampai akhirnya tidak bagus itu hubungan cuma gara-gara uang. Betul. Saya tidak menginginkan itu, tapi berhati-hati. Saya terus terang yakin dan percaya bahwa Inan itu akuntabel orangnya dan bisa dipercaya gitu. Insya Allah. Jelas saja kalau saya. Integritas tidak diragukan, Lam ya. Pokoknya kan nanti diinfokan di grup juga. Diinfokan ke grup. Nah, saya kira kita bisa saling percaya lah benda nanti. Siap. Tidak bisa bahasanya saling percaya. Tidak percaya nih. Percaya kalau ada di situ kita kan disajikan, nanti akan dikirim ke situ grup, siapa gini, uangnya dari siapa. Kamu orang kalau habis kasih masuk uang, kirim di grup supaya ditahu jumlah uangnya. Kau orang malu-malu tuh kalau sedih. Siapa tahu saya 25.000 sih. Pokoknya kau orang kirim saya di grup lebih bagus. Jami Japri. Iya. Akhirnya jadi saya kirim di grup biar 25.000 tenan. Kalau saya lebih baik pokoknya beberapa orang mau japri mau apa hambur saja di grup. Iya, hambur saya di grup, saya situ. Begitu. Begitu saya kira informasi. Oke, lanjut. Oke, ya. Itu sudah clear. Nanti nomor rekeningnya saya sebentar nanti di grup saya share ya, nomor rekeningnya. Oke. Safa kita catat di semua Safa agak anunya kita, keputusannya kita pada malam ini. Safa ya, tugas. Safa, kau sekretaris Safa. Coba Safa mainkan dulu, mainkan Safa. Siap. Okay, Baso dicatat so. Dicatat. Oke.
Kemudian yang terakhir mungkin ini juga tidak full. Bisa bicarakan masih di luar tuh, masih jam kalau yang di Kendarin. Ya Ji, kalau masih minum kopi itu aman Ji. Oke ya. Agenda-agenda yang bisa kita kerjakan dalam periode ini ya. Yang rutin apa, terus kemudian yang di selain rutin itu apa-apa yang bisa kita lakukan. Yang tadi saya sarankan itu yang pertama itu masalah kalau kita bisa membuat ada beasiswa ya atau bantuan lah ya yang bisa kita keluarkan setiap buat mahasiswa mungkin mahasiswa anak-anak dari kita sendiri ya dari ini yang bisa kita berikan bantuan. Nah, tentunya itu ada persyaratan-persyaratan yang kita bisa siapa yang bisa dapat itu ya. Nah, itu yang misalnya ini. Tapi untuk bagaimana kita membuat itu kan harus ada setiap bulan yang kita bisa kumpulkan. Nah, tadi itu saya sarankan misalnya kalau misalnya per bulan 25.000 memberatkan enggak? Nah, tapi minimal loh, bisa lebih dari itu. Kalau yang dari jago-jago saya teman-temanku ini pasti lebih dari itu setiap bulan bisa memberikan dan itu kita bisa terbuka. Setiap triwulan itu kita perlihatkan masukan kita ya dalam maksudnya dana kita yang sudah disumbangkan dari teman-teman, kemudian bagaimana bentuk berapa beasiswa yang bisa kita kasih kepada misalnya Ria bisa kita berikan pada anak-anak kita ya gitu. Mungkin apakah dia SMA, SMP, tingkat pendidikannya sesuai tingkat pendidikannya berapa yang kita sepakati. Tapi yang perlu kita sepakati malam ini kira-kira kalau kita membuat iuran per bulan itu, saya belum dapat data ini berapa untuk angkatan kita berapa orang, saya belum dapat datanya berapa orang untuk angkatan kita. Kalau A1 itu satu kelas saja 2 kelas A2, kalau A3 berapa kelas ya? Nanti tanya sama Nena. Itu kelas A3 5 kelas. Nah, 5 kelas kalau kita rata-rata kan minimal 30. Coba hitung dulu, saya matematika aku kurang ini. Jadi kalau berapa kelas apa? 5 kelas, A3 5 kelas. Oh, 5 ya? Iya. Berarti hanya 8 kelas di angkatan kita. Kalau dikali 3 saja kalau enggak salah. Jangan main kali-kali malam. Ya. Berarti sekitar 150 minimal sekali itu 31 kelas, toh minimal sekali. Pasti lebih dari itu, ya. Jadi kalau bisa sekitar 150 ya, 150. Setengah dari itu saja kita mengumpulkan saja setiap bulan misalnya 25 saya kira cukup bisa kita bergerak begitu kan untuk memberikan bantuan-bantuan pada angkatan kita saja untuk mempererat hubungan kita, kemudian saling membantu. Saya kira itu berapa? Pertama, setuju enggak kalau kita membuat iuran per bulan? Alamat kamu pula. Alam cepat nih bilang setuju enggak? Inan. Apa itu? Yang duduk di struktur organisasi itu sudah tahu nggak namanya ditaruh di situ? Sebelum kita bicara kegiatan itu. Kan sudah ada di grup Saleha. Ya, tapi ada tambahan belum saya share kembali. Karena saya masih ada rapat ini kan. Nah, sebelumnya itu memang nanti saya ada pertemuan lagi untuk pengurusnya untuk kita membuat rencana-rencana kita ke depan. Tapi pertemuan ini kan umum sekarang. Nah, itu dilempar dulu masukan dari teman-teman apa-apa saja ya. Nanti secara saya punya supaya saya tidak dipecat sama Alam. Kalau saya dipecat sepertinya dia tidak dipecat juga. Saya pecat kalau Mbak bicaranya kayak salah ini. Cepat nih, kamu mau kah 25 ini atau lebih dari itu? 25 apa ini? 25.000 per bulan. Murah sekali itu. Minimal. Low bed. Minimal. Silakan teman-teman kalau lebih dari itu kan lebih bagus lagi. Sebenarnya kalau menurut saya 25.000 satu bulan itu tidak memberatkan. Sebenarnya tidak memberatkan. Nah, yang penting buat saya adalah akuntabilitas itu tadi.
Kalau orang mau kasih lebih dari 25.000 silahkan saja, itu kan namanya sumbangan. Tapi semua tetap harus dicatat, gitu. Oke. Yang lain? Tapi maksud saya begini kan, kata-kata wajib itu kadang-kadang menjadi seperti beban. pemaksaan. Biasanya. Jadi kesannya seperti orang dipaksa gitu. Iya. Selama ini tidak ada ikas mansa baik-baik saja, begitu ada ikas mansa terus kita mesti pada keluar semua lama-lama. Tidak berat sebenarnya kalau orang tidak jangan diwajibkan kalau begitu. Soalnya sudah ada kejadian kayak begitu di satu grup, begitu dibebankan 25.000 per bulan, langsung keluar. Oh, gitu. Iya. Jadi itu dipikirkan atau bisa jadi pada saat di pembayaran itu per triwulan. Kalau tiap bulan mereka akan jadi beban. Oh ya, triwulan. Atau mungkin laporannya. Atau mungkin juga kalau misalnya lagi pas dibutuhkan berapa, di-share aja di grup ini dibutuhkan buat beasiswa si ini gitu misalnya. Mungkin bisa dipikirkan juga begitu mekanismenya. Iya. Atau sesuai dengan kegiatan aja biar nggak jadi beban buat teman-teman kan, karena tidak semuanya juga yang. Saya setuju insidental saja sifatnya. Oh, insidental. Kalau insidental sifatnya itu lebih banyak yang kita dapat juga. Biasanya ada apa gitu dan ada orang yang tidak bisa, ada orang yang tidak bisa. Benar. Insidental saja. Orang nan. Oke. Arisan aja lari. Betul. sama mungkin tolong Inan Alam Saleh tolong di database-nya dikejar mungkin ya. 89 di mana aja, siapa saja di mana saja mungkin dikejar. Jadi biar maksimal gitu. Ada baso. Itu ada semua sama Alhasil. Saleh. Ada Alhasil. Alhasil kalau data 89. Ya. Ada sama Alhasil ya. Semua 89 ada pada Alhasil. Ya. Ini Nena juga ada mungkin. Tapi pastinya Nena lebih tahu lah. Kalau data 89 dia bisa lihat ambil data di sekolah untuk nama-namanya. Kalau saya ke sekolah jeng Mega. Ini lagi di datanya di sekolah di buku besar. Ada di kan Nena sekarang lagi bukan di Kendari masalahnya, lagi di mana Nen? Dia sudah pulang nih. Dia pulang dari Malang. Ada di Kendari toa. Dia mau bote-bote lagi tuh. Oke, lanjut. Jadi pastinya begitu. Jangan tidak usah dibebankan kewajiban, tetapi kalau ada kegiatan insidentil, tinggal keroyokan berapa saja yang terkumpul ya, itulah keikhlasannya orang. Oke. Betul. Tapi kalau masalahnya kalau dananya kita dipakai tapi lagi. Itu dananya kita tuh kalau kita simpan tuh di bank tuh langsung dia potong-potong setiap bulan biar dananya kita berapa habis dipotong karena kita simpan dari tanggungannya nih ketua itu kok nih. Kalau habis dipotong sudah nol, tidak ada isinya masuk penjara. Makanya saya bilang atau tidak lebih bagusnya coba orang mana nih lu bagaimana ketua bank? Ya, gimana? Kalau misalnya adakah yang bisa tidak habis-habis uangnya kita? Di situ saja. Kalau tetap kita sih, ya. Ya, coba cek ke muamalat atau syariah mandiri karena kalau di bank syariah itu ada yang namanya perhitungan potongan administrasi itu sesuai atau sebesar bagi hasil yang diterima gitu. Jadi kalau nominal saldonya kecil, bagi hasilnya kecil, nah administrasi yang dipotong juga sebesar bagi hasil yang diterima gitu loh. Jadi nggak dipatok 5.000, 17.000. Coba ditanya ke muamalat atau syariah mandiri. Ada namanya ada akad wadiah titipan, jadi nasabah itu hanya dijaga sebesar saldo aja, dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Tapi itu lebih bagus itu. Lebih bagus itu. Saya ini sama ketawa, Lukman dia sejelaskan panjang lebar, sementara ini dia buka apa? Saya dengar hatinya kok, alam saya dengar. Oke. Jelaskan syariah semua. Tapi gini. Ini ada pengalaman saya sedikit nih. Jadi bukan sekarang, tapi mungkin nanti berikutnya mungkin bisa dipikirkan gitu. Maksudnya bagaimana yang menarik memang yang dipikirkan juga Inan itu bagaimana caranya seperti kayak ada dana abadi begitu untuk membantu. Nah, jadi ada kebetulan saya mewakili almarhum bapak saya di satu perusahaan yang didirikan oleh kayak kita begini, alumnus ini begini mendirikan satu perusahaan.
Cuman kan sekarang agak berbeda kasusnya. Kalau dulu mungkin memberikan perusahaan itu mungkin tidak seruat sekarang. Yang kedua, dalam perusahaan itu ada yayasan mendirikan suatu usaha, gitu. Dan dana yang terkumpul waktu itu naruhnya pada sedikit-sedikit. Pada tahun 80, kami belum ke Kendari waktu itu, mungkin sekitar tahun 80. Nah, di situ dana itu terkumpul hanya sedikit dan dibelikan aset waktu itu. Lanjut cerita, almarhum bapak saya ulang. Oke, jadi ulang. Kenapa kau suruh ulang? Kenapa kau suruh ulang? Kau tidak dengar dari awal. Ulang. Enggak bagus itu. Jadi kan lanjut, Nang. Ulang. Jadi ada satu yayasan ya, jadi dirikan. Jadi kebetulan bapak saya itu kan dengan teman-temannya membuat satu yayasan. Dalam yayasan itu membuat satu usaha. Dan usaha itu waktu dikumpulkan uangnya itu saya lihat ada pada ADART perusahaan itu, di akte perusahaan itu, pada itu mengumpulkan waktu itu hanya pada zaman itu ya, tahun 80 itu mungkin satu orang hanya mengumpulkan sekitar 2 juta, 3 juta, 5 juta pada zaman itu. Nah, pada saat uang terkumpul itu kurang lebih mungkin yang dalam anggota yayasan itu terdiri dari sekitar 40 orang. 40 orang itu singkat cerita dengan uang yang terkumpul itu sepakat bagaimana caranya supaya ini dana bisa membantu seperti kita punya rencana sekarang nih. Nah, salah satunya akhirnya dibikin suatu investasi. Ada yang dari pembelian suatu aset, waktu itu satu rumah di jalan sini, di Menteng sini, di Jalan Johar sini. Itu tadinya bapak saya punya itu sebenarnya itu. Cuman karena waktu itu teman-temannya mau, akhirnya dijelaskan maksudnya oke, dibeli dari waktu itu diambil lah istilahnya waktu itu dibeli aset itu rame-rame. Habis itu singkat cerita sampai akhirnya bapak saya meninggal, automatically saya mewakili sebagai ahli waris. Nah, cuman aset itu kan sudah bergulir. Jadi sampai punya gudang, sampai punya apa. Nah, cuman pada end up-nya tidak bagus terakhir itu karena ada satu orang dari temannya almarhum yang dipercaya untuk menjalankan usaha itu menggelapkan beberapa aset, akhirnya menjadi masalah besar. Nah, jadi kayak gini-gini tolong dipikirkan kalau Anda kata Inan mau bikin satu yayasan, kita mungkin ke depan mau bikin satu yayasan untuk menjadikan bergulir untuk menjadi dana abadi, mungkin bisa dipikirkan bagaimana caranya, mungkin Lukman juga mungkin bisa tolong mungkin bagaimana caranya. Sekarang kan lagi zaman sistem investasi tuh. Investasinya mungkin dalam bentuk kayak saham, yang kalau diperkirakan itu kalau blue chip itu kan kira-kira blue chip itu kan bisa bertahan, tidak akan turun biasanya blue chip itu. Nah, mungkin bisa dipikirkan dari situ juga. Mungkin bukan buat sekarang konsumsinya, tapi untuk dipikirkan mungkin ke depan. Vira udah nyenyak itu, Vira. Ya sudah malam di sini sebenarnya. Oke. Untuk itu mungkin kita kembali ya, berapa ini kita sudah sepakat tadi tidak ditetapkan wajib setiap ini, tapi nanti pada saat setiap ada kegiatan aja ya. Iuran aja ya. Nah, kalau enggak iuran setiap bulan, jadi itu terserah gitu loh. Jadi iya, makanya saya bilang. Saya tadi terus kemudian begitu ada kegiatan di mana saldo itu ternyata setelah kita hitung kurang, kita bisa share siapa yang mau nambah. Tapi di setiap bulan kalau bisa dilepas aja siapa yang mau iuran silakan masukin. Nanti di note ke bendahara gitu loh. Nah, bendahara nanti rekap. Nah, kalau saya sih gitu aja dijalankan aja. Nanti kalau dana itu kurang begitu ada mau kegiatan mau dipakai, baru di-share berapa kekurangan. Mana tahu ada yang nambah lagi kan. Itu. Kemudian kalau yang penggunaan kalau menurut saya semua yang dibahas tadi itu kan tujuannya bagus ya. Tetapi tentu kan kita mengukur juga nih apakah kita bisa langsung seperti itu atau kita step by step. Menurut saya yang paling penting sekarang ini tadi disampaikan oleh Nanang. Sekarang jumlah kelas tadi udah dihitung 8 kelas, kalau dikali satu orang 30 ada sekian. Nah, sekarang yang sudah masuk di grup yang bisa kita connect lewat WA atau lewat komunikasi lain berapa orang. Kekurangannya itu tadi yang dimaksud Nanang. Ini berapa lama kita kejar sehingga semuanya terkumpul. Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, setelah itu kita harus bisa saling komunikasi. Ini teman-teman kita ini seperti apa? Karena mohon maaf, kondisi kita masing-masing, rezeki dan kesempatan juga kan beda-beda.
Nah, dana yang ada itu kalau tadi kan tujuan beasiswa. Kalau menurut saya itu mungkin step selanjutnya, step yang paling penting adalah bagaimana kita bantu dulu. Bantuan lah, bantuan. Ya, misalnya nih, mohon maaf, misalnya ada dari rekan kita yang meninggal dunia. Ini bagaimana anak-anaknya? Itu kan termasuk anak yatim. Apakah yang mau kita lakukan, kita bantu gitu loh. Karena itu juga menurut saya yang lebih urgent tingkatannya, yang mungkin perlu kita ini kan, dan data ini harus terdata dengan bagus sehingga tidak ada kesan nanti hanya orang-orang tertentu yang dapat gitu loh, sementara yang lain tidak dapat. Kalau menurut saya sih itu, biar semua sama dapatnya. Oke, terima kasih sharingnya loh. Jadi kita sepakati saja bahwa tetap ada iurannya, tapi tidak bersifat wajib, ya. Silahkan, ya, tapi kita tetapkan aja minimal begitu. Bagaimana kalau minimalnya begitu? Tetapkan minimalnya, tapi kewajibannya tidak. Silahkan. Kalau yang banyak uangnya lebih dari itu silahkan juga. Tapi kita akan, maksudnya untuk melaporkan dana itu setiap 3 bulan itu akan kita sajikan dalam di grup, ya, di grup. Oke ya. Apalagi kolam? Inan, coba lihat itu Saleh, detip itu matanya. Tidak sopan sekali nih anak ini. Nan, coba minta pendapatnya. Coba minta pendapatnya siapa? Teman-teman yang lain yang belum bersuara. Silakan teman-teman yang lain yang mau ini. Iya, Biren, tadi ada Devi. Iya, yang belum bersuara. Ada Yuli, Baso, Yunifa Bu ya. Yunifa. Ini nih, nggak kelihatan mukanya nih. Kasih muncul juga gambar-gambarnya. Yunifa kameranya. Yunifa, Assalamualaikum. Kameranya dibuka dong. Saya sedih sekali sebenarnya ini. Kalau saya lihat di grup itu ada kurang lebih 139 orang. lebih. 100 lebih ya? Oh, banyak juga ya. Padahal kan ini untuk kepentingan kita bersama. Maksudnya begini, sedikit saja waktu diluangkan. Harusnya kan bisa. Inan, saya bicara sedikit, Inan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit formal nih. Waalaikumsalam. Jadi menyingkapi apa yang dikatakan oleh rekan kita tadi Lukman, bahwa ada dana bantuan beasiswa. Jadi kemarin alumni 92, maaf ya, bukan membandingkan. Kemarin alumni 92, mereka mendata anak-anak yang tidak mampu di sekolah, tapi mereka target hanya 10 orang kemampuan dana mereka untuk diberikan sumbangan. Nah, jadi kemarin itu mereka berikan sumbangan hanya 10 orang. Jadi benar-benar yang sangat membutuhkan. Jadi mungkin itu juga bisa dijadikan salah satu program kita yang bisa dilakukan untuk sekolah. Selain untuk mungkin seperti yang dikatakan oleh Lukman, teman-teman kita mungkin yang kurang, yang anak-anaknya mungkin sudah yatim, yang bisa dikasih bantuan. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Aduh, Saleh kenapa di Saleh bertanduk? Saleh sembarang. Iya, mudah-mudahan dia tumbuh itu tanduk di kepalamu berkotoran. Mungkin itu Bu Ketua yang bisa saya sampaikan. Jadi siapa tahu kita bisa melakukan program yang lain untuk sekolah selain untuk teman-teman kita sendiri. Mungkin itu Ibu Ketua kasih banyak. Oh Saleh, ngerinya Saleh. Makasih Nen. Nen mungkin ada informasi agenda-agenda yang rutin biasanya dilakukan untuk kalau alumni biasanya ada kegiatan-kegiatan dari sekolah yang biasanya alumni terlibat. Itu mungkin kita perlu tahu juga agendanya apa sih. Misalnya kan setiap tahun kan ada hari ulang tahun ya, itu biasanya alumni ikut. Nah itu. Jadi saya kalau HUT Semansa selalu saya lempar di 89, teman-teman ayo siapa yang mau bergabung? Saya usul. Ya silakan ya. Asik. Karena saya lihat itu SMA 1 sudah tidak bagus posisinya di situ. Lebih baik kita kasih pindah di atas laut. Alam, jangan bicara Alam. Jangan kesan kita hargai Nur Alam. Itu kita punya sekolah jujur,
itu hampir diambil oleh orang yang punya tanah itu, tanah wakaf. Dia tidak terima kalau bapaknya memberikan tanah wakaf ke SMA 1. Sehingga alhamdulillah Pak Nur Alam dengan segala upayanya ketika beliau masih menjabat, karena kebetulan ada anaknya 2 di SMA 1, jadi beliau mengusahakan supaya tanah itu menjadi milik sah SMA 1. Dan alhamdulillah itu satu. Yang kedua, sekedar informasi bahwa kalau memang Alam merasa itu sempit, tolong bantu Mi di gedung DPR itu kan milik SMA 1 sekarang. Gedung DPR kami sudah dikasih oleh pemerintah daerah bahwa gedung DPR yang dulu sekarang jadi milik SMA 1. Nah, sekarang siapa tahu ada teman-teman yang jadi arsitektur. Pikirkan bagaimana caranya agar nyambung sekolah induk itu ke gedung jembatan. Pakai jembatan tuh? Hah? Ada sekolah di jembatan. Jembatan tuh. Makanya sebagai ini ucapan terima kasih buat Pak Nur Alam, kita kasih pindah itu sekolah di atas air sana. Sudah dipikirkan misalnya bagaimana itu gedung DPR dia bersatu dengan sekolah induk. Karena kita sudah dikasih gedung DPR sama pemerintah daerah karena SMA 1 memang sudah sempit sekali itu, sempit sekali. Rombelnya kita 12 rombel per tingkatan, 12 rombel. Bagaimana Ibu pengawas? Apa itu rombel? Iya, jelas dulu. Rombongan belajar, kelas. Kita pakai bahasa apa nih? Rombongan belajar. Rombongan belajar kena. Rombongan belajar. Satu tingkatan itu 12 rombel. Jadi kita itu di SMA 1 33 rombel, ya lumayan lah itu dengan kelas yang seperti itu. Ya Allah Tuhan, kita sesak nafas sebenarnya. Tapi mau dia apa ini kemarin ada entah bagaimana usahanya kepala sekolah ke dinas ke Dikti atau di mana saya enggak ngerti itu kemarin ke Jakarta supaya pembangunan gedung SMA 1 yang baru itu diadakan. Tuh. Pinggir laut. Kalau ada Nana Andi Ahmad itu yang tahu karena kebetulan itu hari dia kabitnya, dia yang datang. Dia datang lihat bahwa SMA 1 yang perlu pembangunan dan sebagainya, tiba-tiba dia sudah diganti, enggak tahu siapa lagi yang tangani. Begini Mi, kalau ada kita punya teman serius begini Mi. Nah, masalahnya kan kita pikirkan nih sekolah kita lah. Nena, kalau masih hubungkan antara SMA 1 dengan itu DPR sebelah, tidak ada cara lain pakai jembatan atau underpass. Itu aja. Jadi ada yang sekolah di atas awan, ada yang sekolah di bawah tanah. Kita lakukan. Dan sekarang alhamdulillah dengan warga, jadi kita tutup itu jalan tengah itu sudah ditutup nanti. Tidak ada lagi jalan tengah itu, tidak ada. Oh, bisa disambung, Mi. Nggak usah pakai jembatan. Dorang niat, tidak bisa pulang di rumahnya. Bisa lewat. Kasih jalan DPR. Di sebelahnya DPR yang jalan sebelah itu. Jalan lain. Berarti kau berlawanan lagi tuh sama temanmu. Berarti ada yang berlawanan sama temanmu angkatan 89 itu. Supaya kau tahu, kalau dia bangun itu SMA 1 itu bikin persoalan dengan warga. Tidak, sudah disetujui dengan warga karena kita tutup tapi kita buatkan jalan di belakang. Lebih luas lagi. Iya, bertembus di Asera sana. Jadi jalan yang sampingnya. Lewat belakang tembus di mana orang di Sophia sana? Bisanya itu. Apa? Tugas lewat belakang tembus di Soropia sana, Tidak, Alam. Di belakangnya gedung DPR, Alam. Tidak ada jalan di situ, hai. Bikinkan kunai, Alami. Dari tadi kunai, tapi ambaku alami. Wah, sudah coba ketawa-ketawa saya sambil merokok terus. Pokoknya bakso kok tidak. Enggak lah, soalnya itu yang ada cerita Nena, saya yang dikasih sama Pak Asrum mau kerja, jadi saya ketawa saja. Ada juga kali pengakhirannya di sini. Kau juga. Ini lagi. Sakat lagi anaknya nanti ini dikasih sekolah ini. Sama dan Aan ini semua anaknya semua ini yang ada anaknya di SMA 1. Ya bombe kok. Nah, Nan, terus apa Mi lagi? Apa Mi? Sudah habis Mi. Sudah Mi deh. Lanjut. Ya, ini saya rasa sudah cukup agendanya sudah tercover semua itu kan.
untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dibicarakan. Tentang logo itu sudah paten kan logonya? Kenapa ada kritikan logo? Saya suka sekali itu logo. Itu hasil kreasinya itu. Coba Bagus ini. kasih anu dulu. Ada ya artinya itu. Coba artinya dulu, Le. Artinya dulu jelaskan dulu. Bagus nih itu dia logo, bagus nih. Itu Le artinya dulu. Lihat dulu. Tunggu dulu nah, saya cari. Yang ada padinya Inan bagus. Ada di background itu logonya. Ada di background itu logonya. Iya, sudah itu jelaskan itu. Bagus tahu itu penjelasan. Tidak cocok padi, cocok sagu. Dia salah. Sagu. Apa lagi nih? Yang bumense. Mau dijelaskan Kak? Mau dijelaskan Kak artinya itu? Jelaskan iya, itu artinya, kasih artinya. Oke. Nah, ini kan gambar tetesan air. Menyatu. Itu logo itu kan tetesan air. Itu gambarnya, Le. Kasih muncul di situ, Le. Share. Alam, kok terobanya mengatur Alam deh. Saya pecat kok. Kau pangkatmu? Gila. Makanya kalau ada struktur di atas, kau jangan di bawah, kau dipecat orang, bro. Masih ada ketua. Terobanya. Nah, sudah Mi? Sudah mau lihat? Ini nih. Ya. Nah, saja. Ya. Lihat, Pak. Ini kan kayak anu, Pak. Ini ada sagunya. Itu kayak sperma masuk ke embrio itu kayaknya tuh. Nggak ada sagunya. Kau tidak tahu apa sagu. Masuk ke rahim itu. Mau dijelaskan atau tidak ini? Jelaskan. Saya suka kalau yang ada seksi-seksi begini. Ya. Luar biasa. Jadi ini maksudnya adalah tetesan air masuk ke dalam ruang kosong. Jadi filosofi air itu bersifat lembut tapi bisa kuat bila dibutuhkan. Air selalu mengisi ruang kosong, bermakna saling tolong menolong dan selalu berbagi. Nah, warna orange itu berwarna Saya tipu kita ini, Pak. Bermakna hangat, mengarang dan bersemangat. Jangan dulu, orange atau kuning? Orange atau kuning itu? Tanya kok Alam dia cerita warna itu Alam itu. Kita sudah baku tengkar gara-gara sama-sama dia gara-gara warna ini. Warna hitam itu bermakna keberanian. Lanjut. Kau bilang kemarin KW kau ini lihat. Ketenangan, dominasi dan alamiah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah gambaran tetesan. Hitam itu, kalau dalam puisi hitam itu kedukaan, Le. Nah, siapa bilang kedukaan warna hitam? Ini salah persepsi lagi. Salah di dalam itu. puisi saya bilang, Le, di dalam puisi. Di dalam puisi, kan saya kalau ngajar sama siswaku, di dalam puisi, kalau hitam itu lambangnya kedukaan. Aduh, salah itu. Dari banyak sisi. Kalau berani itu merah, Le. Kalau berani itu merah. Jadi warna itu kayak bendera, merah putih. Kalau buat saya sudah cukup itu. Kayak sperma sudah cukup itu, sudah bagus ini. Kami dirubah, sudah cocok itu. Sudah Mide. Nanti saya sharing ya ke grup nanti. Sudah Minan. Oke, sudah Mi ya. Semua setuju. Oke, sip. Sudah ada sepakat. Cuman nanti untuk nomor rekeningnya saya kirim ke grup ya. Itu aja ya. Yang terpenting itu dananya kita untuk Mubes ya. Yang pertama belum masalah iuran-iuran itu nanti ya. Yang pertama mungkin untuk sekarang kan sifatnya dadakan tuh, yang dadakan aja. Yang kita mau dulu awalnya ini. Oke, saya kira sudah cukup ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung sampai jam berapa sekarang ini? Dan kalau ada pertemuan ke depannya, mudah-mudahan teman-teman yang terlibat dalam kepanitiaan maupun yang tidak, terutama yang panitia dulu, yang pengurus, mudah-mudahan kita bisa hadir bersama-sama. Iya, mana pengurusnya ini sudah ditulis semua. Sebenarnya saya sudah share, saya sudah japri masing-masing, tapi saya kira teman-teman kita tidak perlu juga ini karena masing-masing punya kesibukan ya. Dan mereka sudah menyampaikan bahwa tidak bisa hadir sudah saya japri masing-masing. Untuk semua pengurus saya sudah japri. Tapi kan mereka bersedia tuh jadi pengurus, kayaknya nggak ada komen-komen satu kali pun di grup. Saya sebenarnya berharap ini malam kita sudah setujui siapa yang kita mau usung untuk maju di pemilihan sebenarnya. Oh iya benar itu. Karena kondisinya begini itu tahu betul yang kemarin malam dibahas.
Iya, sudah 2 kali pertemuan, masa kita tidak sepakat-sepakat siapa yang mau ini? Yang mau ini apa yang mau maju. Ya, Nah, kalau memang saja namanya alam siku. Inan. Jadi mungkin yang saya usul yang kemarin aja, karena ini kan kita lihat dinamika dari percakapan di banyak yang di WA itu masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan bersama. Jadi mungkin pembahasan masalah siapa yang mau jadi IKA, kita masih, kan tadi saya bilang ada rentang waktunya, masih tanggal 10 kan nama itu yang baru bisa kita mendaftar. Itu. Nah, berarti kita pertemuan lagi sebelum tanggal 10 ya. Ya, untuk satu pembahasan aja. Untuk satu pembahasan. Satu agenda. Ya. Satu agenda aja ya, oke. Nah, kemudian yang saya perlu ingatkan, Inan, stempel itu tolong dibuat supaya stempel. Surat itu bisa distempel. Dan foto-foto dan materai. Itu aja sih. Makasih, Inan. Dengan logo air, Pak. Kata dari 89 tidak mencalonkan siapa ketua, tapi tolong paling tidak dipertimbangkan Inan dan Alam atau siapa tetap masuk dalam pengurus inti. Jadi untuk mewarnai organisasinya. Ada Bu Ija itu kayaknya cocok itu. Kenapa lagi saya, Le? Hadijah cocok. Kalau saya melihat sih ada profilnya itu Hadijah. Cocok di mana? Cocok di Alam dan Inan siap hadir toh di forum. Itu diusung itu, Le. Tidak. Teman-teman nanti aja kita ya. Sudah cukup ya untuk pertemuan kita pada malam ini. Saya mohon maaf kalau waktunya sudah. Kenapa orang masih mau cerita, aku mau berhenti. Tunggu sampai dulu Pak Lucas. Terus saya cas dulu HP ku, cas HP ku sudah ambil nih. Bukan HP. Jadi casmu supaya kencang itu punya laptop udah lowbat. Ija bisa kau maju sedikit, Ija. Bisa maju dikit ke kamera, Ija. Nah, maju dikit kan? Kenapa lagi? Maju sedikit kok ke kamera, Ija. Maju tempat duduknya. Tempat duduknya maju Alam. Udah error lagi nih Ode. Aduh. Jangan kau maju-maju, udah mau lihat kau Saleh. Iya. Biar cantiknya kelihatan gitu loh. Aduh, makasih, Le. Cocok sudah. Adnan, berhenti Miko merokok, Adnan. Le. Lanjut, Le. Ya, sudah. Ya, lanjut. Sorry, ingetin aja yang terpenting tadi sebelum pertemuan lagi sebelum tanggal 10 itu, yang masalah yang dibahas Mega tadi itu Inan harus bisa nggak seperti itu dilakukan? Jadi itu harus clear. Bisa nggak? Sedikit mungkin. Kalau tadi Mega sampaikan udah jelas sebenarnya. Harus yang pertama dari angkatan dulu. Sedikit. Dia minta dukungan ke. Bisa mungkin saya tambah. Ya silakan. Calon yang mau diusung silakan. Yang disampaikan Mega itu memang seperti itu. Jadi kalau ada teman yang artinya mau maju di Mubes itu, setidaknya dia didukung dulu dari angkatannya. Karena ini kan perwakilan. Jadi dari angkatannya. Idealnya itu. Iya, dan memang kemarin hasil artinya kita cerita juga dengan Sule seperti itu. Nah, setelah artinya kan dia juga salah satu syaratnya dia harus didukung dengan beberapa angkatan. Jadi setelah dia didukung dari angkatannya ditambah dengan dari angkatan lain. Mungkin seperti itu. Cuma kan mungkin yang lebih ininya lagi syaratnya mungkin Inan bisa tanyakan. Artinya persyaratan semua untuk kita yang kita usung untuk diikut Mubes. Oke, terima kasih ya. Mungkin nanti saya tanyakan sama panitianya. Ya, yang kedua, kita lihat dulu dari yang sudah masuk itu siapa-siapa figur-figurnya yang mungkin bisa kita juga usung gitu ya sebelum tanggal 10 itu kan.
Nah, itu kan kita Tapi lihat dari kalau panitia. bisa, Inan, mohon maaf saya potong bicaranya. Kalau bisa kita sudah harus punya kandidat deh. 1-2 orang harus malam ini sudah harus kita tentukan. Jadi kita sudah bisa melemparkan ke grup nanti supaya ada gambaran apa yang kita sudah Teman-teman lain ada enggak ya? Kalau saya terus terang saya tidak bersedia. Nah, kalau Jadi ada harus teman-teman malam lain, ini sudah harus kita tentukan. siapa enggak? Yang teman-teman yang lain, yang kalau ada enggak yang kedengaran figur yang lain yang memang sudah ini, yang bersedia, ada enggak? Karena kalaupun pertemuan berikutnya nanti belum dapat lagi solusinya, akan percuma lagi. Kan tidak mesti harus dari angkatan kita, dari Ya, saya juga setuju. Betul Inan. Jadi kita tidak mutlak juga bahwa kita harus wajib kudu untuk mengusung orang. Kita bisa saja di bagian kalau dari kalau memang tidak ada, ya sudah kita buat komitmen aja. Ya. Dengan sama Alam menjadi salah satu pengurus jadi pengurus di IKA besar. Iya. Ya. Ketika nanti dia terpilih. Pengurus. Tadi kan saya lihat di grup itu Haris kan sudah mencalonkan diri untuk independen. Jadi saya rasa biarkan saja dia jalan dengan caranya dia. Tapi kalau kencang. Kok tidak disetujui itu Ibu Guru? Tidak disetujui kok itu Ibu Guru. halo. Ada yang lebih lagi lewat Japri. Oh, berarti iya. Kedengaran. Jadi mungkin menurut saya Inan kan nanti berbicara tentang apa namanya kepastian tentang itu. Sebaiknya kita tunggu saja, sabar dulu, biar Inan menanyakan langsung tentang proses itu. Nanti setelah itu baru kita lempar ke grup. Kira-kira seperti itu sih. Menurut juga Alam. Saya suka susah itu. Yang pokoknya kesepakatan malam ini belum ada orangnya. Nanti kita berarti kita sepakati aja, kita akan pertemuan lagi sekali untuk menetapkan itu. Betul. Kalau memang tidak ada kan tidak harus, tidak wajib kan. Jadi kalaupun ada kita alhamdulillah. Kalau sepakat, ya sudah kita usung. Tapi kalau memang ada calon yang mau maju tapi ada keberatan atau ada protes dan segala macam, ya tidak ada perwakilan dari 89, saya pikir tidak ada masalah. Kita punya suara, kita bisa kasih ke yang lain mungkin yang punya potensi, punya kapabilitas, punya integritas dan lain-lain yang akhirnya tidak sia-sia kita mengusung gitu. Benar. Karena kita harus memperhatikan bibit bobotnya juga yang kita dukung, karena ini atas nama 89. Betul. Sabar, Pak. Sabar saja dulu, biarkan Inan dan itu bertanya dulu. Ya, prinsipnya pokoknya mencalonkan buat menang, jangan hanya sekedar mencalonkan saja. Betul. Maaf, saya terpotong tadi kesian keluarganya Pak Magribi tadi menelpon. Bagaimana Kita sudah tahu apa kamu mau bilang, Nena? Sudah tahu. Maaf. Kenapa dia sakit tuh? Pak Mag gitu. Iya. Nen, tadi itu Dana bertanya berapa kanton dia butuhkan. Mungkin dia bisa gerakan anak buahnya. Tadi dia bertanya di grup, tapi tidak ada yang jawab. Saya jawab. Oh iya, biasa cepat itu kalau dari saya kira Haris lagi ke sana. Katanya nanti dia infokan. Iya kan saya sudah sampaikan di Batalon 725 itu gampang sekali. Iya, cepat itu caranya, cepat. Brimob 725 juga gampang. Alam 723 juga bisa. Itu saja bagaimana. Oke, Inan silakan dilanjut Inan. Oke, saya kira kita sepakat nih seperti apa yang sudah ini nanti ada pertemuan lagi untuk penetapan sebelum tanggal 10. Kan panelnya tanggal 10. Jadi sebelum tanggal 10 kita pertemuan lagi. Nanti kita buat lagi seperti yang sekarang, mungkin jamnya sesuai lah, jam 8 lagi ya. Ya, oke nanti. Oke. Harus dari luar jadi saya terlambat. Mungkin keputusan malam ini mungkin nanti Baso yang
sudah fotonya dari tadi. Mau foto lagi ya? Sudah foto dari tadi. Tampilkan logo. Foto dulu sebelum kita ini. Foto dulu. 1. Mundur sedikit lah supaya kelihatan wajah kamu. Tunggu dulu, saya mau cerita saja sedikit. Kita kasih. Saya mau cerita saja sedikit. Oh iya, foto dulu paling. Oke. Besar sekali mukanya. Kameranya. Assalamualaikum, dadah. Saya tutup. Waalaikumsalam. Inan, jangan kau kasih mati dulu. Astagfirullahaladzim. Saya kasih kesempatan kau bicara lagi. Masih mau cerita. Nah, itu mau cerita begini. Itu Mahacala, dia punya logo itu kan segitiga. Yang menggambarkan itu seolah-olah gunung. Tapi di bawah itu ada seperti gelombang air. Air ya. Nah, mungkin ada yang pernah lihat. Berapa tahun kemudian, waktu mereka pergi ke Jawa, ada orang yang lihat logo itu, kemudian itu dikasih tahu bahwa logo yang seperti ini itu organisasinya tidak akan stabil karena posisinya itu tidak steady karena di atas gelombang. Gelombang ambing. Jadi seperti begitu. Nah, saya khawatir. Ini kalau kita pergi di dukun dulu berarti. Salah punya mainan itu yang banyak nanti semua. Nah, kalau saya lihat ini logo, kan ada itu, apa yang dibilang Nanang tadi itu yang besar dua itu. Kehidupan baru itu, kehidupan baru itu. Kehidupan baru. Itu kan lagi Bakulumba mau keluar itu kayaknya. Nah, saya tidak tahu itu maksudnya apa ini. Bahaya juga ini yang bikin logo ini, Pak. Baru penjelasannya tadi seolah-olah ini seperti seolah filosofis. Saya ini kurang ngajar betul. Tidak bermakna sekali. Baru sekarang lagi tanya hitam tanda berani. Yang berani itu merah, hitam itu kematian sembarang. Hitam itu warnanya bencong. Biar itu orang berekspresi lah. Nanti kau bikin sendiri mi logo baru kau ganti. Yang lebih jelas kelihatan spermanya tuh. Kalau tadi kan masih sumir-sumir, jadi yang lebih jelas lagi bikin nanti. yang ada ekor-ekornya di belakang. Oh, itu nih. Sebelum terputus. Jangan lagi tetesan air toh, jangan lagi tetesan air yang mengalir. Sudah tinggalkan itu. Mana Unifa ini? Kenapa tidak ada gambarnya? Nini keluar Nini. Tidak kasih menyala kameranya. Iya, terus lihat dulu sedikit. Sudah mengantuk-mantuk Mitilen, kok ngantuk meja saya lihat Tilen. Saya lagi baca skripsi Oh, aman. Ngantuk. Sekian. Baru kebaca lewat laptop. Iya. Nggak ada ketemu mahasiswa. Tapi saya suruh bawa, Len. Saya tidak mau ini. Capeknya saya mati baca lewat laptop. Bisa anak screen. Saya tahu baca laptop di mataku. Sudah Mina, saya tutus kan Mina? Sudah Mina? Oke, Bale. Oke, Min. Assalamualaikum. Biarin sendiri.